Natural Solution Pak 76B kita sambung. Maaf tadi karena cuaca itu panas sehingga video saya baru beberapa menit terhenti. Tumbuhan ini kawan, berulang-ulang saya katakan bahwa kita belum mampu untuk membudidayakan secara makro. Sebab kalau secara makro tentu ada teknik-teknik modern di mana kita ambil dari tunas indukannya ataukah dari benih-benihnya, tetapi pertumbuhan tanaman ini sangat unik. Kenapa saya katakan sangat unik? Biasanya kalau di alam seperti kita, sekitaran alam Banggus, Tuban, di luar Tuban atau di seluruh penjuru negeri ini, menempel di batuan kapur pertumbuhan secara alami, terutama di saat musim penghujan, musim lembab. Batu-batuan kapur putih atau jenis batuan yang lainnya kalau sudah ditumbuhi lumut akan mampu ditumbuhi jenis tumbuhan pakai jaji sisir ini. Dan tanaman ini juga tanaman sayur kawan. Ini coba kita yang beri seperti ini, memang tanaman sayur biasa. Beberapa helai, 3 helai, 5 helai atau 7 helai biasa kita punya, itu memang kita biasa. Tetapi sahabatku semuanya, jika tidak biasa nanti jangan mencoba-coba meniru seperti Banggus. Bagaimana cara mengolahnya? Tentu dimanapun sahabatku berada, jika menghendaki ini sebagai tanaman sayur, jika di sekitaran daerah sahabatku semuanya banyak ditumbuhi tanaman ini, tentu ada standar cara pengolahannya sendiri. Kalau kita memang di masa-masa yang lalu memang biasa, bisa untuk sayur apa atau apa itu terserah standar di daerah sahabatku masing-masing. Tapi yang jelas ini betul-betul kawan, sudah beberapa tahun ini, 1 tahun atau kurang lebihnya, saya juga mencari jalan agar ini bisa kita budidaya secara makro, tetapi yang kita temui hanya seperti itu. Iklim kita iklim tropis, di seluruh penjuru negeri kita ini iklim tropis. Jadi saat lembab, saat cuaca agak dingin, banyak curah hujan, kemudian batu-batu itu tumbuh lumut-lumut. Akhirnya baru tumbuh tanaman ini. Tanaman ini banyak jenisnya. Namanya tumbuhan pakis kalau di batuan seperti ini. Kemudian kalau di media tanam tanah, misalnya yang banyak humus, lumut dari di bawah nyiur kelapa, di bawah pohon-pohon sawit, pohon-pohon lain-lain itu banyak ditumbuhi jenis pakis, tapi berbeda kawan. Juga kalau di atas pohon tumbuh lumut, akhirnya tumbuh tumbuhan pakis. Salah satu ciri khas tumbuhan pakis itu memang dalam video saya yang sebelumnya Natural Solution, memang ada ciri khas melungker seperti ini. Bahkan beberapa jenis tumbuhan pakis itu sudah banyak, baik di Indonesia, maksud saya di daerah sekitar Banggus, di Kabupaten Banggus, di luar kabupaten, di luar provinsi, di dunia manapun itu banyak yang dibudidaya menjadi tanaman hias. Tetapi untuk satu jenis pakis jaji sisir tidak semudah itu kawan. Ini sangat unik. Dan sahabatku semuanya, mana ada pertumbuhan alami tanaman ini di alam bebas sampai tingginya 1 meter, itu enggak ada. Setelah kita budidaya dari media batuan yang menempel, kita tempatkan di tanah, di media pot, kita sudah untuk hari ini kita sudah ada perkembangan mengenai teksturnya, jadi 1 meter lebih. Silahkan sahabatku semuanya, boleh backup Banggus kalau memang di media tanah luas biasa. Kalau ini ada yang tingginya lebih dari 1 meter. Sebab apa? Akan mudah musnah tanaman ini kalau di saat musim penghujan. Oleh sebab itu ada trik teorinya. Kita media tanah, kompos hijau daun, air cukup. Kemudian sebagai tanaman hias, kita juga ada teknik vegetatif care layaknya tanaman-tanaman berakar tunggang, agar walaupun di lahan sempit, alam kita biar tetap natur itu ada memori khusus. Ini sangat melimpah kawan. Di masa lalu tanpa kita sadari.
bahkan banyak tumbuhan hias yang kolaborasi dari varian vegetatif itu terus akan bertambah. Tapi jangan pernah lupakan tanaman ini, banyak manfaatnya. Secara klasik juga bisa dikatakan tumbuhan yang menyehatkan, tumbuhan herba. Nah, kita simak tanaman kita yang tingginya kira-kira sudah 1 meter, dan perubahan daunnya juga akan saya samplingkan. Kita simak yuk. Ini kita main jengkal, kawan. Kita dekatkan ya, agar akan kita hitung jengkal kita, kawan. Ya, ini media pot telah kita tutup seperti ini. Ini sebab cuaca semakin panas untuk melindungi, kawan, agar terbantukan kelembapan. Tentu teknik-teknik ini harus kita mengetahui situasi daerah kita masing-masing. Untuk membantu kelembapan saja agar tidak terlalu tersengat matahari, kita tutup seperti ini. Kita hitung, kawan. 1, 2, 3, 4, 5 jengkal tangan Bangkus. Ini satu jengkal itu hampir berapa? 25 cm. Bangkus itu tinggi, kawan. Punya postur saya 177. Jadi kalau 5 seperti ini bisa 1 meter lebih. Maaf, saya tidak menggunakan dengan diagram metrik yang bagus. Ini cuma sekedar kita sharing-sharing saja. Barangkali suatu saat saya punya meteran khusus, metode khusus. Yang kedua, kawan, dalam unggahan video saya Natural Solution 476A kita menyoroti tentang perubahan daun. Akan saya ulang kembali agar jelas. Nah, ini kita ambil daun yang setengah tua, kita lihat. Lah, seperti ini kita balik, pelan-pelan. Lah, seperti ini. Nah, ini kalau sudah menua akan seperti ini. Nah, ini kalau sudah menua seperti ini. Nah, ini kita balik, lah seperti ini. Tentu sahabatku ya, kalau ini pertumbuhan yang liar, di tanah yang liar itu jarang sekali tanaman ini mengalami pertumbuhan daun seperti ini. Kalau tidak dengan cara budidaya, perubahan daunnya kalau sudah tua seperti ini jarang kita mengetahui. Sebab hanya beberapa bulan tersirami air, cuaca bagus, akhirnya akan musnah kembali, muncul kembali. Kalau kita budidaya akhirnya mengetahui perubahan daunnya kalau sudah tua itu seperti ini, kan. Jarang sekali perubahan daun ini sahabatku ketahui kalau di alam luas, sebab tanaman ini mudah musnah jika suhu terlalu panas. Nah, ini perubahan daun. Ini daun yang muda, ini daun yang tua. Ini, kawan, kita juga berpikir sebab kita sendiri ini sebenarnya khas bulu-bulu tumbuhan atau ini khas mengandung benih-benih juga kita belum mengetahui persis. Kita rontokkan, kawan ya. Nah, kita rontokkan itu bisa. Apakah ini memang khas benih atau bulu-bulu? Kadang-kadang kita juga perlu pengetahuan yang lebih jauh untuk tahu dan kita alami adanya. Jadi kita ambil ya, sudah tua, kita ambil. Nah, ini dia ada tempelan bulu seperti kita lepas juga bisa, kawan. Nah, ini kita lepas. Nah, ini memang ataukah ini alami bulu atau apapun namanya, apakah ini disebut sebagai generatif fase tumbuhan ini jika daunnya sudah tua, sedangkan generatif fase tumbuhan ini adalah melalui pertumbuhan anakan baru atau tunas baru. Tentu perlu sains-sains lebih jauh kalau kita ingin mengetahui ini biji atau bulu juga kita belum tahu persis, tapi yang kita tahu secara natur dari menempel batuan kapur putih, tumbuh di saat musim penghujan akan cepat musnah.
di saat musim kemarau. Sekali lagi sahabatku semuanya akan sulit mengetahui tanaman ini daunnya tua seperti ini jika saudaraku tidak melakukan budidaya. Ya budidaya alami. Kalau tidak kita robah dalam tanah, harus dengan cukup air, kompos daun-daunan, matahari cukup, tetapi lindungi habitat bawah agar selalu lembab. Kita tutup dengan penutup. Silahkan sahabatku jika menutup tanaman saudaraku untuk melindungi lantai, usahakan yang warna putih, jangan yang warna hitam. Mengenai yang kedua setelah perubahan daun juga tekstur, ini 1 meter lebih kawan. Kita lihat 1 meter batang yang tua akhirnya juga akan mati, akan kering. Tetapi perawatan kita tetap dengan metode alami, cukup air, cukup matahari bagian daun-daunnya. Akhirnya pertumbuhan yang 1 meter lebih ini akan mati, disusul anakan baru, tunas baru juga akan terus meninggi. Jadi kita belum tahu persis seberapa tingginya maksimalnya, belum tahu persis. Yang kita tahu cuma beberapa jengkal, 1 jengkal, 2 jengkal, ternyata sudah 5 jengkal. Kalau ini sudah tua, kawan, mati akhirnya, tunas baru pun akan muncul ke atas, akan melebihi tingginya kembali. Keunikan tanaman pakis haji sisir setelah kita budidaya di media tanam tanah di pot. Tentu sahabatku dimanapun akan mencobanya jika tertarik unggahan video saya. Bagaimana perubahan daunnya, tingginya, batang, juga tingginya nanti. Banyak yang perlu kita gali, banyak yang perlu kita kaji. Bahwa kita tetap akan ingin lebih jauh mengetahui kearifan lokal hayati tumbuhan-tumbuhan kita, tanah kita, alam kita, air, batuan, dan sebagainya. Baiklah, para sahabatku, demikianlah sharing saya, Agus Suwito Channel, untuk di daerah Banggus, di luar daerah Banggus, di seluruh penjuru negeri dimanapun berada. Pasti entah model pertumbuhan yang apapun jenis ini pasti ada. Silahkan sahabatku ikut mencoba dan budidaya tanaman ini. Tanaman yang banyak manfaatnya. Daun tuanya kawan, ini kalau sudah musnah akan disusul pertumbuhan tunas baru akan lebih tinggi lagi. Semoga ini lebih tinggi lagi sahabatku. Ingat, rawatan alami, cukup air, cukup matahari, gunakan kompos daun-daunnya. Jaga kelembapan habitatnya, habitat tempat kehidupan tanaman ini. Semoga di dalam generatif fase tanaman ini kita akan mengetahui hal-hal yang baru yang selama ini belum kita ketahui. Silahkan untuk belajar bersama-sama. Agus Suwito Channel siap kawan, melalui WhatsApp yang telah saya sediakan. Pakis haji sisir Natural Solution Pak 76B.